laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas MI2C. Di sini kami membuka usaha keditin.pnp, yang mana saya Zalna Mustika dengan nomor BP 2101092027 dan rekan saya Nurul Safitri dengan nomor BP 210109109. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami. Baik, saya Zalna. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang research and analisa beberapa contoh usaha yang sama dengan keditin. Yang mana yang pertama yaitu ada perusahaan Go Design, yang mana ini merupakan suatu perusahaan industri kreatif yang menyediakan layanan jasa desain grafis, yang mana ia berlokasi di Denpasar, Bali. Lalu ia memproduksi hasil desain macam-macam media demi membantu kebutuhan promosi barang dan jasa. Lalu ada perusahaan 400, yang mana ia merupakan suatu perusahaan yang telah dibangun sejak 1989. Ia menawarkan beberapa jasa kreatif seperti bekerja sama dalam bidang komunikasi, promosi dan branding media baru, acara, event, periklanan, pesan langsung, dan desain edit. Lalu yang ketiga yaitu Giant Creative. Yang mana Giant ini adalah salah satu firma yang mendesain laman web, sehingga web tersebut memiliki nilai lebih bagi pemilik usaha tersebut. Lalu ada perusahaan Karya Rupa, yang mana perusahaan ini merupakan Karya Rupa Studio Design yang berpusat di Yogyakarta dan juga Jakarta. Lalu Karya Rupa menawarkan layanan desain yang sangat menarik di beberapa contohnya yaitu meliputi identitas sebuah brand. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu Scienceworld. Scienceworld ini merupakan suatu studio desain dan seni yang mendesain identitas brand, grafis, ilustrasi, dan juga website, yang mana ia berfokus pada cabang-cabang desain seperti animasi, ilustrasi, dan lain-lainnya. Lalu ada Lipstut, yang mana Lipstut ini merupakan studio yang singkatannya yaitu Libertad Studio, yang mana dia bertempat di Yogyakarta dan ia berfokus pada pembuatan identitas, visual branding, dan juga visual merchandising suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada Nusae, yang mana ini merupakan studio desain di Indonesia yang bertempat di Bandung, Jawa Barat, dan ia berfokus pada proyek-proyek desain interior dan juga desain grafis. Lalu selanjutnya ada Tokotype. Tokotype ini adalah studio desain dari Kota Kembang yang dikenal dengan keseniannya yaitu kesenian Bandung, dan studio desain ini salah satunya ia berfokus mendesain dan mengembangkan typeface untuk berbagai macam brand dan juga perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan usaha antara yang satu dengan usaha yang lain. Yang pertama ada perbandingan usaha yang ada antara Tokotype dengan Go Design, yang mana Tokotype ini merupakan suatu perusahaan lebih mengutamakan keseniannya yaitu kesenian Bandung dan lebih berfokus pada bidang mendesain dan mengembangkan typeface untuk berbagai macam brand dan perusahaan. Lalu untuk Go Design, pada perusahaan Go Design ini ia lebih berfokus pada bidang pemasaran dan serta promosi untuk suatu perusahaan, yang mana ia lebih memberikan harga yang lebih terjangkau dari usaha-usaha yang setingkat dengan usaha Go Design. Lalu selanjutnya perbandingan usaha dari Tokotype dengan Scienceworld, yang mana Tokotype ini merupakan suatu perusahaan yang lebih mengutamakan kesenian tadi, dan ia lebih mengembangkan dan mendesain mengenai typeface, sedangkan Scienceworld merupakan suatu perusahaan yang lebih berfokus pada cabang-cabang desain seperti animasi, ilustrasi, video editing, dan ia memiliki web tersendiri
untuk melakukan pemesanan jika customer menginginkannya. Lalu selanjutnya Tokotab dengan usaha kami yaitu Kak Editin. Tokotab ini merupakan suatu perusahaan yang memiliki fokusnya tersendiri yaitu typeface. Sedangkan kami Kak Editin, kami lebih banyak berfokus pada bidang-bidang yang rangkap, yaitu di dalamnya ada editing video, editing foto, desain grafis, desain web, dimana itu kami buat sesuai dengan kebutuhan user dan tidak hanya untuk pemasaran dan promosi sebuah barang atau jasa yang rata-rata usaha lain gunakan. Baik, saya Nurul Safitri akan melanjutkan hasil presentasi kami yang ketiga, yaitu mengenai inovasi. Setelah melakukan beberapa riset usaha, selanjutnya inovasi usaha dari Kak Editin itu ada 3. Yang pertama yaitu memberikan layanan yang kondisional untuk para customers dan memberikan kualitas hasil editing dan desain yang lebih baik. Yang kedua yaitu setiap editing dan desain sesuai dengan permintaan customers, tetapi di dalamnya kami akan mencantumkan ciri khas dari Kak Editing. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan pihak pelatihan editing ataupun desain tertentu, sehingga customer yang memenuhi beberapa cakupan paket mendapatkan pelatihan yang gratis. Selanjutnya yang keempat itu adalah peluang usaha dari Kak Editin. Setelah analisis dan research usaha yang sudah ada, baik di Kak Editin ada 4 peluang, yang mana yang pertama yaitu adalah dengan marak penggunaan media sosial, maka tak heran bahwa banyak orang-orang yang ingin membuat desain untuk kebutuhannya masing-masing dan mencari harga yang lebih bagus, terjangkau, dan berkualitas. Yang selanjutnya itu adalah customer dapat memesan dari rumah dan akan mendapatkan pelayanan yang optimal. Dan peluang yang ketiga yaitu menawarkan pelatihan desain dan editing secara online kepada para customer. Dan peluang yang keempat itu adalah menulis blog dan membuat channel mengenai usaha, karena semakin banyak pengunjung dan orang yang menonton channel. Yang keempat itu adalah menulis blog dan membuat channel mengenai usaha, karena semakin banyak pengunjung dan orang yang menonton channel, maka uang yang didapatkan semakin meningkat dan juga peluang usaha semakin meningkat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.